Format penulisan di download ya di web Agri. Saya sampaikan sebentar aja formatnya nih. Ya, Pak. Kejar tayang. Sebenarnya sudah ada semua, sudah saya cek juga ini di panduan. Nah, ini panduannya. Ini sesi yang kedua ini terkait sistematika format penulisan, lebih kepada format penulisannya. Daftar-daftar ini kan sudah. Mulai ini sesuaikan ya. Ini yang sudah. Nah, kertasnya ini jangan lupa. Ini kalau biasanya yang offline, mulai dari kertas, kemudian ini Times New Roman ukuran 12 page. Ini semuanya harus di Times New Roman kan, ukurannya 12. Halamannya juga jangan lupa, halamannya juga ya perlu di Times New Roman kan. Ini misalkan misalnya sesuaikan formatnya. Times New Roman misalnya sudah pasti kan sudah bisa. Teman-teman sering terlupakan yang apa namanya, halaman juga perlu ya. Pokoknya saya mengingatkan saja ya, misalkan ya, nanti halaman diklik 2 kali, kemudian di blok, kemudian diganti inilah ya, diganti Times New Roman juga. Jadi semua all adalah Times New Roman. Sesuaikan saja dengan format masing-masing kampus. Ini kita di UNM ya, sesuaikan dengan format UNM, jangan mengikuti format kampus lain. Ini misalnya nih, di insert. Nah, terkait halaman. Bentar. Halaman, kalau ada tertulis di bawah itu, ntar saya tuliskan ini. Ini ya, pokoknya kalau ini sudah Times New Roman, ini juga Times New Roman. Ini Times New Roman juga. Nah, ini kan pasti berbeda. Nah, ini teman-teman jadikan juga 12. Nah, tiap halaman, misalkan nih, saya bukan ini aja. Bentar. Punya teman-teman nih, saya buka salah satu aja. Sebentar. Misalkan nih punya Mafila nih, saya buka gak apa-apa ya Mafila ya. Ada Mafilanya? Ada ya. Nah ini saya contohkan. Pokoknya sesuaikan dengan format. Waalaikumsalam. Nah ini saya sampai mana tadi ya, mau ngomong apa? Halaman. Belum ada halaman ya. Saya contohkan yang lain aja. Halaman itu dia kalau yang daftar pustaka dia pakai angka Romawi dan dia di bawah, sesuaikan ini ya. Saya aja. Nah dia pokoknya yang italik ini untuk yang huruf, misalkan adopsi tulisan atau tulisan bahasa Inggris gitu ya, di italik. Kemudian tepian ini ikuti ini aja, kiri 4 cm, atas 3 cm, kanan 3 cm. Ini. Kemudian spasinya pakai dua spasi. Saya punya, tadi saya belum punya waktu aja. Nah, jadi teman-teman kurang teliti, nanti sesuaikan aja ini spasinya secara
garis besar mana seluruhnya itu spasi 2. Waalaikumsalam. Nah ini spasinya berapa nih? 1,5. Sesuaikan aja spasinya ini sesuai format aja. Ada yang dari kampus lain juga ada yang 1, ada yang 1,5, ada yang 2. Ya sesuaikan, kalau di sini formatnya 2 ya berarti 2. 2 spasi 2. Ya memang agak lebar, terlalu lebar tapi nggak masalah. Kemudian batas kanan kirinya ini juga perlu diperhatikan. Kanannya tadi berapa? Kanan 3, kiri 4, atas 4. Ini 4 cm. Ikuti aja sesuai format. Ini left kiri 4, ini 3, ini 3, ini 3. Nah, seperti ini nanti. Kemudian jarak antar paragraf ini masih terlalu lebar lah ya. Jadi ini sebaiknya nggak usah, before afternya ini di-nolkan antara ini sama ini. Ini di-nolkan. Nah, itu ya. Ini juga 0. Ini jarak ini ke sini juga 0 ya. Pastikan ini 0. Ini sudah 0 semua. Ini terlalu lebar. Ini 0. Kayak gini perlu teman-teman teliti lagi ini ya. Ini kayak gini loh, tapi nggak ditunjukin. Dari tadi itu. Bentar. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian ini sudah sesuai. Nah, kalau misalkan lebih rapi lagi nih. Ini ditaruh di garis ini. Dirapikan. Nggak perlu menjorok seperti ini. Nggak perlu menjorok ke kanan. Jadi dia tetap ini nggak apa-apa seperti ini. Ini lebih rapi lagi. Nah, ini ya. Kemudian ini yang perlu diperhatikan. Ini adalah perumusan masalah. Jadi harusnya ini pertanyaan bentuk kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Ini kan pernyataan tuh analisisnya. Itu yang saya maksud tadi. Nah, kemudian ini secara format penulisan ya. Ini digeser ke sini nggak masalah. Nah, ini juga dimepetkan ke kanan nggak apa-apa, nggak masalah ini. Ini secara penulisan. Gini ya. Nah, kalau seperti ini, kalau teman-teman mau tulisan ada tabnya kayak gini, menjorok seperti ini ya, menjorok dalam, ini nggak apa-apa. Tapi kalau tulisan tipe yang seperti ini, itu teman-teman paskan sebelah kiri seperti ini. Ini kalau tipe seperti ini. Nah, bagaimana kalau mau lurus dari sini? Kalau lu mau lurus seperti ini nggak usah, nggak apa-apa gini. Ini format penulisan yang benar, yang baku seperti ini. Kalau gini semua, kalau seperti ini semua. Jadi ini ya, ini nggak usah menjorok. Kalau ini mau seperti itu ya nggak masalah. Seperti ini. Nah, ini boleh. Seperti ini boleh. Kalau mau menjorokkan yang ke dalam seperti itu tadi, apa namanya ya? Nah, ini perlu digeser ke kiri sini. Ini juga sama. Kemudian jangan lupa before afternya 0. Ini ya. Ini ya sudah seperti ini. Ini juga perlu dirapikan sama seperti yang ini dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, ini juga perlu dirapikan. Nah, kalau seperti ini, kalau gini tetap ya. Nah, misalkan kalau seperti ini, andaikan punya anak lagi nih, apakah dan seterusnya. Kalau gini, ini punya lagi ini. Nanti lama-lama sampai sini garisnya habis, tulisannya nanti kecil-kecil segini. Nah, itu. Jadi ini tetap nggak apa-apa. Ini meskipun ke sini tetap masuk ke sini nggak masalah.
Nah, gini. Nah, kemudian berikutnya bakunya yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah setelah menulis ada subbab ini setidaknya ada tiga. Misalkan nih, ini satu titik berapa ya? Satu titik yang ini aja bawah aja biar banyak. 2.1 ada yang punya subbab lagi enggak ini? Nah ini ya. Nanti ini akan saya komentari setelah ini. Ini dulu aja. Nah ini ya, misalkan 2.2.2. Ini jangan ditulis 2.2.2.1 lagi sudah nggak bisa. Pokoknya ini maksimal paling enggak nih subbabnya nih bakunya sebenarnya 3 maksimal. Jangan ditulis 4. Terlalu banyak. Nah, ini jangan. Ini salah. 2 aja. Kalau sudah 3 digit seperti ini, kalau sudah mentok, teman-teman bisa pakai satu gini. Misalnya apa ya? Nah, inilah. Ini huruf besar nih. Nah, ini besar awalnya. Setelah itu kecil kayak gini. Ini sudah benar nih. Satu ya. Satu kemudian punya anakan ya, satu. Dia punya anak lagi misalkan nih. Bawahnya nih. Sub lagi nih. Ini A kecil. Gini ya. Kalau dia punya lagi berarti dia angka gini. Angka dalam kurung. Kalau punya lagi berarti dia ini dalam kurung. Bisa dipahami ya. Ini satu misalkan nih. Kali ini terdiri apa ya? Titik-titik. Terdiri dari misalkan terdiri dari ada A, ada B, ada C misalkan. Kemudian yang kedua lagi ada terdiri dari ngajar Pak. Oke Pak, siapa? Ini anakannya. Misalkan ini punya lagi nih. Tipe terdiri dari beberapa macam misalkan. Ini punya lagi berarti ini satu gini, dua gini, gitu ya. Ini punya lagi berarti gini. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini dua. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Ya itu ya. Jadi itu. Saya lanjutkan lagi nih. Ya pokoknya teman-teman baca di sini untuk format-formatnya. Pengisian ruangan. Ruangan jangan sampai kosong. Di bawah biasanya ada banyak karena ada gambar gitu ya. Nggak bisa ditaruh sehingga setengahnya hampir kosong itu jangan. Ya gimana baik bagusnya atau gambar itu disimetriskan lebih kecil atau seperti apa, ataukah dia ditaruh nanti di kalimat yang kalimat lainnya itu dipenuhkan di kosong-kosong itu baru nanti gambarnya ditaruh agak di bawahnya nggak masalah. Yang penting jangan terlalu misalkan sudah full kemudian apa namanya gambar nggak muat kemudian langsung di enter panjang ke bawah sehingga satu lembar itu hampir kosong, dia ada satu paragraf kecil. Nah itu jangan sampai terlihat kosong seperti itu. Ini hal-hal yang sebenarnya sepele tapi itu sangat penting sangat fundamental. Jadi ini dasar, jadi teman-teman harus menyadari bahwa penulisan itu harus sesuai kaidah penulisan ini ya. Itu kemudian tapi ini sudah spasi sudah. Nah bagian yang utama itu spasinya 2. Kalau bagian yang awal dan akhir itu spasinya 1. Bagian utama itu yang bagian ini mulai pendahuluan sampai kesimpulan dan saran. Bagian akhir itu daftar ini sama ini halaman-halaman apa daftar pustaka itu. Nah itu
tulisan spasinya 1. Ingat-ingat, nanti ini teman-teman baca sendiri. Selanjutnya halaman nanti perlu saya sampaikan lagi sebentar setelah ini. Ini pengisian alinea. Ini sudah nanti teman-teman baca. Nah, permulaan kalimat nih, misalkan di awal kalimat angka 21 ekor, itu perlu ditulis huruf seperti ini. Kemudian angka yang di bawah 10, yang dia belum punya satuan, itu dia ditulis huruf seperti ini. Misalkan 2 kali, tulis ya 2 kali, jangan 2 angka terus kali, 2 kali ya gitu. Dan tulis seperti ini, 2 kali gitu. Itu bakunya kalau kurang dari 10. Kalau 2 digit, dia bisa ditulis dalam bentuk angka. Kalau dia digitnya masih kurang dari 10, dia ditulis digitnya 1, dia ditulis huruf seperti ini. Kalau tidak ada satuan, komanya, koma berapa gitu, kalau nggak ada ya tulis itu. Ya. Kemudian permulaan setelah koma, ya inilah. Nanti dibaca sendiri, nanti lebih detail lagi. Pokoknya di awal kalimat jangan tulis kata penghubung. Ini ada lebih kepada formatnya, bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian perincian bawah, nanti dibaca ya sendiri ya lebih detail. Ini pokok-pokok yang perlu saya sampaikan karena sering menjumpai saya nih. Nah ini bilangan satuan ini yang saya bilang tadi. Misal kurang dari 10 digit, 2 digit, itu nanti ditulis dalam bentuk ini nih, tidak bersatuan, di bawah 10 atau 1 digit dia ditulis kayak gini 4 kali. Kemudian perhatikan 0 di belakang komanya, formatnya seperti apa ini. Ini kemudian awal kalimat, nah misalkan angka awal kalimat ya tulis huruf. Nah, kemudian penomoran ini ya sesuaikan dengan penomoran halaman nih. Nah kalau untuk nomor halaman, misal daftar isi, daftar judul dan seterusnya, dia menggunakan Romawi kecil. Nah seperti ini. Kalau isinya kayak pendahuluan sampai pada daftar pustaka, dia dan seterusnya, dia pakai angka ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi untuk yang halaman awal ini nih, awal bab baru, misalnya di halaman pendahuluan awal itu terus halaman pendahuluan. Itu nanti nulisnya di bagian bawah berada di tengah halaman kayak gini. Nah, halaman kedua misalkan bukan di bagian pendahuluan, nanti dia berada di pojok kanan atas, dia sudut kanan atas di sininya. Saya contohkan. Ini benar-benar harus diperhatikan ya. Bentar, kok nggak ada? Ini nih, misalnya punya saya hilang. Nah ini di formatnya ini pendahuluan di awal kayak gini ini. Ini halamannya harus di sini 1, ditulis 1 di sini. Di bawah ini 1. Halaman keduanya ini pojok kanan atas ini. Dan seterusnya ini pojok kanan atas terus sampai pada nanti di tinjauan pustaka itu berbeda sendiri. Di tinjauan pustaka nanti di sini di bawah tengah halamannya. 11 di sini. 12 mulai di kanan atas lagi dan seterusnya. Sampai pada bab 3, mau bab 3. Di bab 3 nantinya bab 3 nanti halamannya di sini. 34.
Nah, di sini. Kemudian nanti di mulai 35 ini seterusnya. Paham ya maksud saya? Itu penomorannya, untuk penomoran seperti itu. Ini sudah, kemudian persamaan juga dikasih nomor. Jadi persamaan ini taruh tengah, justify gitu ya, tengah, kemudian titik-titik seperti ini, kasih penomoran. 1, 2, rumus berapa gitu ya, dikasih. Misalkan ini rumus dari skripsi itu cuma ada satu, itu saja satu atau dua ya. Ini satu kan, tulis satu dalam kurung satu. Nanti keduanya nanti dua dalam berapa, nggak masalah gitu. Itu penulisannya seperti itu. Kalau ini nanti bisa dibaca sendiri, penulisan grafik, penulisan gambar nanti disesuaikan bahasa, bentuk kalimat. Ini sudah lengkap, sudah ada, teman-teman tinggal baca aja. Kemudian cara mengutip ini apa nih? Oh ini maksudnya memulai kalimat tidak boleh kata hubung. Nah, dalam masa, kemudian di dalam, ini jangan. Sebaiknya pembenarannya seperti ini. Kemudian penulisan orang, ya ini citasinya. Cara mensitasi, mengutip orang ya, tulisan orang. Ini kalau di awal kalimat seperti ini. Menurut Rashaf, dalam kurung 1985. Kalau di belakang berarti nama orang, koma, tahun berada di dalam kurung. Kalau yang awal kalimat, nama di luar kurung, tahunnya yang di dalam kurung. Ini. Kalau di tengah gimana? Kalau di tengah sama seperti yang di awal ini. Ini ada. Sudah ada semua, tertera, tinggal teman-teman mengikuti saja. Di mana ya tadi? Saya sempat baca. Ini. Nama penulis di tengah kalimat. Nah, ini juga sama dengan yang di awal kalimat. Awal kalimat kan gini, saya menyatakan kalau di tengah pengurutan ini menurut Surya berkisar antara, nah ini juga sama ini. Kalau di belakang ya seperti ini. Nah, untuk penulisannya ini apa ini ya? Coba cari di Mendeley, sesuaikan dengan format ini. Ini hafat atau apa ya? Atau yang mana? Pokoknya yang nama, kemudian titik 1975, terus kemudian judul buku atau topiknya itu. Nanti sesuaikan saja di format Mendeley-nya dia pakai tipe apa ini. Sepertinya apa? Apa itu yang psikologi apa itu ya? Ada situ. Pokoknya tulisannya apa? Coba aja nanti dicari. Sesuaikan saja apa atau hafat atau apa ini. Ini. Apa itu maksudnya singkatan? Apa? Ini. Kemudian sampul ya. Masalah ini nanti teman-teman sesuaikan sendiri ya. Daftar pustaka. Ini yang tadi sudah ada di webnya juga ditampilkan di luar panduan ini. Jadi ada kontennya lagi terkait ini. Teman-teman tinggal download aja. Itu ya. Itu terkait saya selesaikan sekalian apa jeda sholat dulu. Tes. Masih standby Iya, kan? Pak. Tidur. Iya, Pak. Saya lanjutkan atau jeda sholat dulu? Setelah ini sesi 1, 2 sudah selesai. Terkait penulisan skripsi tadi sudah, kemudian format penulisan ini sesi kedua sudah. Nanti setelah ini sesi ketiga terkait sedikit download skripsi, download artikel bereputasi nasional maupun internasional. Berikutnya akan saya sampaikan cara menulis naskah publikasi. Nanti satu sesi sendiri saja di beda hari, itu panjang juga. Ini saya sampaikan sebentar saja terkait cara mendownloadnya itu, biar nanti teman-teman citasinya pakai citasi
yang luar negeri bisa. Saya juga sebenarnya ya juga nggak baik-baik banget, maksudnya nggak, bahasa Inggris saya juga pas-pasan sekali. Tapi kan teman-teman bisa memaksimalkan, saya dan teman-teman kan bisa memaksimalkan itu dengan translator, Google Translate bisa, kemudian atau yang lainnya bisa. Nah itu mudah sebenarnya. Saya tampilkan. Saya lanjutkan ya. Ini sedikit terlewatkan nih. Ya maksud saya tadi ini yang kayak gini nih. Nah ini diluruskan seperti ini. Nah yang ini jangan pakai yang notasi-notasi seperti ini. Pakailah nanti ini tadi ya, tadi ini satu. Jangan lupa diluruskan ya. Satu, di bawahnya satu ada A kecil. Di bawahnya A kecil ada ini satu kayak gini. Ini diluruskan seperti ini pun nggak masalah. Nah, sudah terlihat ini berbeda. Ini. Oh. Itu ya. Jadi jangan pakai notasi-notasi yang gini, jangan. Nah, gini. Nanti di bawahnya B juga ini juga sama. Nanti ada satu tutup kurung, dua tutup kurung kayak gini. Nah, ini di jeronya nggak usah, nggak apa-apa. Ini juga sama gitu. Karena ini penjelasan, ini gini nggak apa-apa. Ini bisa gini ataupun bisa versi yang seperti ini. Jadi ada dua versi yang bisa dibenarkan. Kayak gini bisa. Atau mau diluruskan dari lurus ini juga ada masalah. Ini. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Kalau ini punya di bawah lagi kayak gini punya anakan lagi nih, bisa apa lebih banyak menyangkut tanaman di antaranya. Ini berarti dua dalam dua tutup kurung, berarti ini huruf kecil tutup kurung. Gini. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti diperbaiki sendiri sesuai ini. Ya, gitu ya. Saya lanjutkan ya. Tes. Masih on? Iya, Pak. Ya. Harap bersabar sebentar lagi. Ini 1, 2 sudah. Selanjutnya sesi berikutnya ini terkait teman-teman download referensi, download artikel-artikel. Nah, bisa kalau nasional di sini teman-teman ngeceknya bisa di Sinta-Sintaan nih. Ini kok ada sinta.ristekbrin.co.id, ini sudah terstandar akreditasi, ada akreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kalau yang ini kan saya rasa teman-teman bisa mengaplikasikan, bisa mengoperasikan ini ya. Ini kalau kita masuk ke sini, teman-teman bisa pilih yang menu sources, kemudian pilih journal. Journal ini nanti ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini teman-teman bisa mensortir sesuai dengan advance-nya. Advance-nya tentang apa, atau agribisnis. Di sini. Setelah agribisnis nanti muncul beberapa jurnal yang bisa jadi referensi yang sudah terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Sinta 1, 2 ini ya bagus, 1 semakin bagus, 2 di bawahnya 1, Sinta 2 di bawahnya Sinta 3, Sinta 2 di bawahnya Sinta 1, Sinta 3 di bawahnya Sinta 2, dan seterusnya. Ini semakin bagus nih. Tapi artinya ya semua ini sudah terakreditasi secara nasional. Ini ada jurnal-jurnal sudah terdaftar. Gitu. Jadi
Teman-teman kalau mau download lewat Google bisa tinggal klik aja jurnalnya, tapi usahakan jurnal itu sudah masuk di Sinta ini kalau sudah bagus. Kalaupun di skripsi tidak, usahakan jangan pakai citasi skripsi lain ya. Usahakan ya dari artikel, meskipun tidak Sinta 6 juga nggak masalah, tapi alangkah lebih baik Sinta 1 sampai 6 nggak masalah, kalau nggak di Sinta 1 sampai 6 nggak masalah, tapi jangan skripsi. Tingkatannya lagi kalau bisa ya dari Sinta nasional yang sudah terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan teman-teman mau download di Google ya, ketik jurnal yang sesuai dengan topik penelitian teman-teman, klik kemudian langsung keluar banyak artikel yang bisa teman-teman download. Tapi coba dicek, cross check itu benar sudah ada di Sinta berapa gitu. Kalau bisa dipilih-pilih. Itu yang kalau nasional. Tapi kalau lebih baik lagi jika artikel jurnal yang disitasi itu adalah dari jurnal internasional. Nah, di internasional nanti teman-teman bisa cross check-nya di Simago Journal and Ranking. Nih. Nah, ini teman-teman bisa download, bisa ngecek di sini jurnal itu sudah terindeks Scopus apa enggak. Kalau ini Scopus yang biasanya Scopus ada kuartal 1 sampai kuartal 4, disingkatnya Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 semakin bagus, Q2 di bawahnya Q1, Q3 di bawahnya Q2, Q4 di bawahnya Q3. Itu. Misalkan sebut saja misalnya nih apa ya, social science atau South African Journal nih misalnya science. Oh ternyata dia sudah terdaftar, sudah masuk di ranking ini di SJR nih, Simago Journal and Country Rank. Nah ini coba diklik, ini sudah masuk Scopus berapa, key berapa. Ini teman-teman bisa crossing ke bawah. Nah ada Q3 sudah masuk Q3 dia, berarti artinya sudah terstandar, bukan jurnal internasional yang abal-abal. Ada banyak yang artikel jurnal internasional yang pura-puranya dia sudah Scopus, tapi ya kita cross check di sini benar apa enggak. Nah, ini itu cara cross checknya 1, 2 ya. Kemudian triknya kalau teman-teman mau download jurnal internasional bisa melalui berbagai kampus yang sudah berlangganan. Lib biasanya lib nih, lib.umm nih. Kalau UMM coba kita cek. Kalau di sini sepertinya saya ngeceknya ini belum ada artikel yang berlangganan jurnal internasional, atau saya yang belum tahu di lokasinya di mana. Teman-teman e-journal coba nih, e-journal UMM. Tapi saya cek ini e-journal UMM masih jurnalnya internal nih, nasional masih belum berlangganan sepertinya, atau saya yang belum tahu, belum pernah cross check. Atau teman-teman mau dari lib kampus lainnya nggak masalah, bisa. Tapi sebenarnya harus ada aksesnya. Tapi saya sampaikan ada beberapa tipsnya yang bisa teman-teman bobol. Nah, tapi bobol untuk kebaikan. Ini misalkan lib UGM ya. Ini saya sudah nggak punya NIM. Saya tapi tetap bisa akses. Bagaimana caranya? Ini masuk aja di lib.ugm.ac.id atau kampus lainnya, UB mau di Undip atau di mana, di kampus manapun. Coba teman-teman browsing, dia ada nggak di bawahnya. Kalau seperti ini muncul, ini salah satu contoh saja. Teman-teman bisa browsing di kampus-kampus lainnya, di UMM juga coba browsing. Nanti di paling bawah nanti ada pilihan akses e-journal. Kalau sudah ada ini, coba diklik, muncul nggak? Ini akses e-journalnya. Kalau seperti ini sudah ada pertanyaan seperti ini, bilang aja ya. Kemudian, ini beberapa jurnal yang bisa teman-teman akses, jurnal internasional. Coba di UMM juga nanti ada nggak? Coba teman-teman cross check. Pilih yang menu e-journal tadi. Atau kampus-kampus lain kayak gini, teman-teman kan juga bisa akses. Nggak cuma saya masih nggak ada NIM nih. Ini bisa akses nih saya. Nah, ini adalah jurnal yang sudah terstandar Scopus. Teman-teman bisa download dari sini. Nah, harapan saya nanti skripsinya teman-teman juga sudah mensitasi jurnal-jurnal internasional.
Saya sampaikan setelah ini bagaimana caranya. Mudah sekali. Meskipun saya nggak bisa bahasa Inggris misalnya nih. Tenang aja, gampang. Nah ini beberapa jurnal yang terindeks, yang bereputasi nih, teman-teman bisa download. Nah, misalnya saya masuk di jurnal yang biasanya tentang sosial, tentang agribisnisnya, di SAGE ini bisa, di Science Direct bisa, Scopus ini, Springer ini juga bisa, di American Journal juga bisa nih. Misalkan salah satu contoh nih di Science Direct, klik, ini sudah Scopus dia. Nah teman-teman, ini sebenarnya ada science, sign in sama register. Nah ini keywordnya, misalkan nih tentang climate change di agribisnis. Misalkan mau cari artikel tentang ini, saya browsing. Nah ini ada banyak pilihan riset artikel. Nah sebenarnya ada muncul seperti ini karena saya nggak punya akses, saya nggak punya NIM yang terdaftar di UGM. Saya juga tidak berlangganan untuk bayar, ini di close aja. Semua orang ya nggak apa-apa bisa akses seperti ini. Ini intinya ini sebenarnya kita bukan memang akses dari mereka ya. Ini kita mengakses daftar-daftar jurnal yang sudah terindeks gitu ya. Jadi kita tinggal klik aja dan ini ya kita membuka di laman Science, di laman jurnal internasional langsung ke mereka yang Science Direct-nya, bukan di UGM-nya. Di UGM ini maksudnya ini cuma mana ya tadi di awal itu tadi cuma daftar linknya apa saja yang ada di itu. Kemudian agak lemot. Nah ini teman-teman yang nggak ada tanda download seperti ini seperti ini nih bukan open access ya. Kayak gini kan tulisannya open access. Ini bisa di-download secara cuma-cuma, maksudnya free. Coba ya saya browsing. Produksi pertanian ini di apa nih? Kyrgyzstan nih. Saya download PDF. Masih agak lemot. Mohon bersabar, ini ujian. Nah ini muncul karena ini open access, teman-teman bisa download aja. Nah ini yang download. Setelah ini saya sampaikan bagaimana cara menulisnya di jurnal. Sebentar aja. Jam 4 kurang 5 menit. Sebentar lah. Nanti akan saya sampaikan lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Ini ya caranya ya. Ini sudah terdownload. Nah bagaimana? Ini kan sedikit yang open access. Karena kita nggak masuk di daftar UGM, juga kita nggak masuk di lib UGM-nya, juga nggak daftar di laman Science Direct-nya. Sehingga ini ya kita harus berbayar. Misalkan nih, saya download ini ya. Tapi bisa caranya nggak bayar. Nah, get access. Kalau get access seperti ini harus bayar nih. Saya klik ya. Nah, saya harus akses via instansi ini, link-nya UGM tadi yang saya buka itu, tapi saya kan nggak kedaftar, sehingga ada tagihan seperti ini. Atau via pembayaran ini. Nah caranya nggak apa-apa, teman-teman tinggal copy paste DOI-nya ini, di copy, salin, kemudian buka tab baru, teman-teman bisa akses lewat Skyhub. Nah, yang ini SCI garis hubung ini, kemudian hub.se ini bisa teman-teman mendownload artikel-artikel jurnal yang bereputasi itu free, tinggal paste aja di sini DOI-nya, DOI-nya itu. Kalau sudah dipastekan open, ya memang harus satu-satu seperti itu kan, teman-teman memilih mensortir langsung dari sininya, nanti yang sesuai dengan topik penelitian teman-teman apa, nanti bisa di ini. Nah saya balik ke sini dulu. Nah ini sudah open access akhirnya, saya nggak perlu bayar, saya juga nggak harus daftar di institusi
lib itu. Jadi ini sudah saya bisa tinggal download aja. Download. Nah, tinggal saya simpan di mana? Di di komputer saya. Nah, sudah terdownload. Misalkan lagi nih, mau yang mana? Yang lain, mau yang mana nih? Misalkan efek distribusi dari climate change, perubahan iklim pada pertanian. Nah, misalkan nih, ini juga terkunci. Ini saya buka di sini. Nah, kemudian ini perlu get akses. Nah, tinggal copy aja di OI-nya. Ini kita masukkan di Skyhub, ini kita buat dulu. Di copy atau di drag apa ya, ditarik gitu ya. Ini juga bisa kita masukkan ke sini. Open. Nah, nanti langsung free dia. Coba nanti praktekkan dan usahakan masuk di skripsi teman-teman. Ini sudah bagus nih, sudah gigi berapa nih? Sudah fokus lah. Ini kita download. Nah, dalam menulis naskah publikasi itu ya salah satu pokok penilaian dari tulisan itu selain konten ya dilihat dari ini, dari citasi teman-teman. Sebenarnya kalau mau memasukkan ke jurnal internasional juga misalnya mau ke Ki berapa, kalaupun nggak Ki 1 sampai 4 ya teman-teman pakai ini pun akan lebih mudah. Ini sudah saya download. Itu ya. Itu caranya. Setelah itu teman-teman bisa masukkan artikel-artikel yang telah teman-teman download itu ke Mendeley. Nah, caranya ya coba nanti tulisan-tulisan. Nah, ini saya sampaikan di pertemuan selanjutnya aja, guys. Ada aplikasi yang bisa mensortir itu. Ada namanya NVivo. Saya sampaikan. Screen. Ini terlihat nggak background saya di laptop? Iya, Pak. Terlihat ya. Ini ada di desktop saya, ada GSR NVivo. Ini biasanya kalau pertama kali download itu ada free trialnya 3 bulan. Tapi saya ini beli di Shopee cuma berapa, 30.000 atau untuk aktif selamanya. Ya krek-krekan gitu ya. Ini aplikasi ini enak. Misalkan browsing tentang kalimat apa ya, teman-teman mau sebelum masuk ke sana sih. PDF itu teman-teman masukkan ke Mendeley. Mendeley nanti diekspor dalam bentuk RIS gitu ya. Nah, bentuk RIS itu nanti diekspor ke NVivo ini. Nanti akan terdaftar jurnalnya yang telah teman-teman download buahnya itu dalam bentuk bahasa Inggris itu ya, misalkan buahnya. Kemudian teman-teman mau mensitasi itu dalam hasil dan pembahasan. Nah, di hasil pembahasan itu misalkan tentang apa ya, green product ya, apa namanya, faktor yang mempengaruhi misalkan affection factor to apa ya, green marketing gitu ya. Klik aja itu, nanti akan muncul di pencarian di NVivo ini. Jadi berbagai PDF 100 PDF misalkan ya, di set kalimat itu nanti akan tersusun bagus. Jadi ada satu kalimat yang menjelaskan tentang itu. Jadi perpotong separagraf gitu ya. Dari versinya banyak penulis 100 orang itu. Dan tersusun rapi, satu tek gitu. Nanti teman-teman tinggal copy, di enter ke translate itu, nanti muncul translatean bahasa Inggrisnya banyak, bahasa Indonesianya. Kemudian teman-teman tinggal baca aja mana kalimat yang sesuai dengan penelitian teman-teman, tinggal tempel, plok. Nggak masalah, tempel dulu aja, tempel. Setelah itu nanti teman-teman baru menulis sesuaikan dengan bahasa teman-teman. Itu triknya. Nanti akan terlihat bagus sekali. Jadi satu kalimat itu nanti bisa banyak sumber.
Satu kalimat bisa jadi 2-3 referensi. Misalkan saya mengutip orang ya, bahwasanya pendapatan petani jagung di lahan sawah itu lebih tinggi daripada pendapatan petani di lahan kering. Itu menurut banyak versi orang. Nah, itu saya kalimat itu di NVivo ini nanti muncul ada banyak versi tulisan yang menyatakan itu, pernyataan itu akan terdeteksi banyak uh, tulisan banyak orang. Misalkan dari 100 PDF yang muncul tulisan itu ada 25 orang. Enak, itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau kalau pakai jurnal bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia nanti akan muncul ya, teman-teman search-nya ya, search for-nya untuk bahasa Indonesia, pakai kata bahasa Indonesia. Nah, kalau kayak gitu, nanti muncul blog, pernyataan itu akan banyak telah disusun. Kalau menggunakan aplikasi ini, tersusun banyak referensi dari 25 orang misalkan. Nah, 25 orang ini teman-teman tinggal translate aja bahasa Indonesianya, kemudian baca, kemudian yang cocok untuk disitasi ke tulisan kita mana saja. Kita tinggal tempel. Kalaupun misalkan ada 5 orang yang menyatakan pernyataan sama, ya sudah, tulis aja 5 orang itu si A dalam kurung tahun titik koma, B dalam kurung tahun titik koma, si C tahun 2000 berapa titik koma. Nah, jadi ada 5 versi yang menyatakan bahwasanya tulisan itu seperti itu. Nah, itu bagus. Nah, standarnya memang teman-teman harusnya sudah mulai seperti itu. Kalau zaman dulu kan ya gimana ya, masih 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 belum ada aplikasi ini dan seterusnya, jadi bisa dimaklumi. Kalau zaman sekarang teman-teman sudah harus bisa menulis seperti itu. Jadi artikel-artikel ilmiah juga sebaiknya seperti itu. Itu ya, nanti ini saya sampaikan tersendiri lah nanti. Panjang ini. Kalaupun nggak ada aplikasi ini, teman-teman sebenarnya bisa pakai Mendeley itu. Cuman memang harus dibaca satu-satu kalau Mendeley. Bacanya satu-satu loh ya kalau Mendeley. Jadi dicek satu artikel, kalimat yang cocok untuk kita citasi yang mana, kalimat yang cocok untuk citasi yang mana, ditempel. Kemudian tempel itu artinya masih tahap proses, jangan langsung tempel kemudian selesai dikumpulkan. Tempel, kemudian teman-teman olah dengan kalimat teman-teman sendiri. Nanti ya itu terlihat bagus sekali, indah gitu. Nah, kalau nggak bisa pakai NVivo itu ya bisa pakai Mendeley, cuman ya harus satu-satu bukanya. Kalau NVivo itu enaknya langsung teman-teman search tulisan tentang apa, pernyataan tentang apa, langsung muncul banyak. Nanti tinggal teman-teman dibaca, diverifikasi benar apa enggak itu, terus tinggal tempel. Nah, seperti itu triknya. Sudah sementara itu, karena kita belum sholat juga, gimana, ada yang tanyakan? Tes? Nggak ada, Pak. Belum ada. Itu ya, Ya. nanti dipraktekkan. Saya harap nanti skripsinya teman-teman sudah mensitasi dari jurnal internasional yang bereputasi ya. Nanti di ya aman ya. Bentar ya. Kalau sudah, sementara saya akhiri ya. Itu ya harapan saya nanti kayak gini. Coba saya tampilkan. Nggak susah, cuman perlu dibiasakan. Bukan yang ini.
Nah, semacam kayak gini. Misalkan hal ini dapat mengurangi hasil panen dan menyebabkan kekeringan di banyak daerah sehingga budaya beberapa tanaman mungkin tidak dimungkinkan. Nah, ini terkait apa nih, climate change ini ya. Nah, pernyataan ini versinya banyak dari Muste 2001, Alam et al 2016, Togunaga. Nah, ini beda-beda artikel. Ini satu artikel sendiri, satu artikel. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, kayak gini. Saya contohkan seperti ini. Nanti harapan saya di latar belakang teman-teman juga seperti ini, juga ada banyak referensi. Kemudian di pembahasan juga membahas seperti ini, ada banyak referensi-referensinya. Nah, ini masih kasaran nulisnya nih. Nah, ini kayak gini ya, ada banyak lah. Bisa satu pernyataan ada 2 orang yang mensitasi itu. Nah, ini ada 2 misalkan di pedesaan kayak gini, menurut ini kayak gini, gitu ya. Nanti harapannya banyak referensi yang akan teman-teman tampilkan. Nah, kemudian nih jangan lupa daftar pustakanya ini spasinya spasi 1. Nah, harapan saya nanti daftar pustaka teman-teman banyak. Ini spasi 1, tapi after atau before-nya itu diganti 6. Misalkan salah satu nih. Bentar. Masih lemot. Nah, ini. Kayak gini ya. Ini tulisannya seperti ini. Ini masih versi standar referensinya yang ini teman-teman kan yang titik. Itu sepertinya apa ya yang nanti dicari sendiri ya. Apa yang hafal ya? Ya nanti dicari sendiri. Ini contoh saja, nanti seperti ini. Lemot. Sehingga daftar pustakanya harapannya nanti banyak seperti ini. Ini coba hitung. Nah, beberapa tulisan saja ini bisa sampai banyak daftar pustaka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya banyak nih. Hampir 50-an. Nah, dan ini internasional semua. Itu ya. Sudah? Mendeley aman ya, Mendeley ya. Nanti di daftar pustaka yang tulisan kapital itu tolong diedit di Mendeley-nya. Saya akhiri, sudah? Nggak ada yang tanyakan lagi? Tidak, Pak. Ya. Kalau sudah saya akhiri, terima kasih. Fighting pokoknya. Biar bagus juga. Nanti harapannya juga bisa masuk naskah publikasi yang cinta-cintaan yang bagus ya. Cinta 1-2, kalau syukur-syukur bisa internasional. Sudah, saya akhiri, terima kasih. Semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.